teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, subscribe banyak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yin Indonesia, serba-serbi tentang kesehatan. Musim hujan telah tiba. Waspada penyakit demam berdarah. Itu salah satu tema seperti judul yang akan kita bahas pada video kali ini. Musim hujan begini biasanya banyak muncul penyakit demam berdarah. Penyakit ini tentu saja tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya bisa fatal jika tidak ditangani secara benar. Sebaiknya kita tahu dan paham cara pertolongan pertama untuk penyakit demam berdarah atau DBD ini. Meskipun tentu saja kita tidak berharap untuk kena, tapi ada beberapa langkah awal yang bisa kita lakukan ketika kita tahu ada seseorang yang terindikasi atau terdiagnosis demam berdarah. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah bed rest atau istirahat total. Selama masih demam, penderita DBD ini diharapkan untuk istirahat total di rumah aja. Yang sekolah izin sakit, yang kerja izin cuti atau izin sakit juga bisa. Terus jangan lupa untuk selalu memonitor kadar trombosit dan sel darah merah sampai kembali ke batas normal. Yang kedua, sahabat sehat, yaitu kompres. Kompres ini penting untuk membantu menurunkan demam dengan cara mentransfer suhu panas dari tubuh ke handuk kompres. Hanya untuk dahi, kompres bisa juga dilakukan di mana saja, termasuk di ketiak, kepala, dan bagian selangkangan. Pokoknya bagian-bagian yang panas kita lakukan kompres di titik itu. Yang ketiga, sahabat sehat, obat penurun demam atau panas. Ya, minum obat pereda demam atau penurun panas, misalkan paracetamol, yang bisa didapatkan bebas di toko-toko obat atau di warung-warung terdekat. Terutama ini paracetamol diperlukan jika demamnya tinggi. Tapi tetap saja harus konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan sebelum meminum obat apapun, ya. Keempat, sahabat sehat, ini juga tak kalah penting, yaitu minum banyak cairan. Konsumsi banyak cairan di saat demam berdarah wajib hukumnya untuk menjaga dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat trombosit semakin drop atau semakin turun. Kadar trombosit yang rendah sangat berbahaya, bahkan tidak jarang bisa menyebabkan kematian. Anjuran konsumsi cairan adalah 2-3 liter per hari. Jadi meskipun kebutuhan terlihat normal, misalnya pasiennya dalam keadaan bed rest atau tidak baring atau istirahat total, tapi kebutuhan cairan ini harus mutlak terpenuhi. Walaupun pasien tidak sedang melakukan aktivitas, ya. Juga walaupun pasien tidak merasa haus dan tidak merasa butuh minum, tapi suplai 2-3 liter air ini harus tetap terpenuhi. Cairan yang kita minum bukan saja cuma air putih, sama sehat, bisa input atau dimasukkan cairan seperti jus buah, susu, maupun larutan oralit biar nggak bosan. Hanya saja minuman seperti bersoda dan minuman yang berkafein perlu dihindari karena berpotensi menarik cairan keluar dari tubuh. Itu, sahabat sehat, tips sederhana kita sebagai langkah pertolongan pertama buat pasien yang terdiagnosis demam berdarah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga diri, lakukan 3M plus untuk menghindari terkena penyakit demam berdarah. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.